Baik pemirsa Tanjung Pinang TV, kita masih dalam program Coffee Morning untuk hari ini Kamis 30 Desember 2021 masih bersama dua narasumber yaitu Bung Roby Patria, akademisi, kemudian ada Bung Maskur Tilawahyu, politisi Tanjung Pinang, dan kita masih membahas mengenai menimbang tokoh Pilkada 2024. Seperti yang disebutkan tadi, ada sosok tokoh politik dari Bintan, Bung Agus Wibowo, yang kabarnya juga turut berpartisipasi ya pemirsa untuk menjadi pemimpin di Kota Tanjung Pinang. Kalau dari pengamat politik kita atau dari Pak Roby, bagaimana sih Bapak melihat apakah sosok Agus Wibowo berpeluang untuk mendapatkan hati masyarakat Kota Tanjung Pinang? Saya kira kalau Agus Wibowo itu dia harus berjuang dulu tuh mendapatkan kursi ketua DPD Demokrat Provinsi Kepulauan Riau. Oh gitu. Kalau dia dapatkan posisi itu, saya kira baru dia berpeluang untuk bergeser ke Tanjung Pinang untuk berebut di kursi wali kota atau wakil wali kota. Kalau dia nggak dapat, ya saya kira mungkin dia lebih fokus di Bintan. Nah, sebenarnya peluangnya saya kira lebih besar di Bintan. Karena dia mulai karir politiknya di Bintan. Ketika dia mau ke Tanjung Pinang, dia memerlukan modal lumayan cukup kencang ya. Apakah itu modal kos politik dan modal sosialnya, dia harus mengenali dan dikenali oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kalau dia fokus ke Bintan, tentu orang Bintan sudah kenal siapa Agus Wibowo. Tapi kalau orang dia mau pindah ke Tanjung Pinang, Tanjung Pinang juga belum tahu dia siapa Agus Wibowo itu. Bagaimana sepak terjangnya? Karena memilih calon itu kan partai mencalonkan juga harus berdasarkan pada sepak terjang. Ya, bukan hanya kepada banyaknya atau tidak logistik, tapi keterkenalan yang paling utama, elektabilitas itu, kemudian kapasitas dan isi tas. Isi tas itu untuk logistik ya. Jadi walaupun terkenal elektabilitasnya di Bintan, belum tentu di Tanjung Pinang. Oh, belum tentu. Karena karakteristik pemilih di Tanjung Pinang dengan Bintan kan beda. Karakteristik pemilihnya. Oke, kalau untuk Pak Maskur bagaimana Bapak melihat beliau? Ya saya pikir sah-sah saja seseorang yang punya keinginan ya. Cuman kan partai itu punya mekanisme untuk pencalonan, penjaringan pencalonan, terutama dilakukan survei, apa yang telah dilakukan. Nah, kalau memang benar untuk maju ya hari ini harus bekerja, Dari hangat-hangatnya pilkada ini bagaimana? Apakah beliau sudah mulai bekerja? Ya kalau bercerita di warung kopi kan semua orang boleh, kan gitu kan? Semua orang boleh bercerita. Sebagian Pak Roby bilang kan hari ini kan kami dari Demokrat ya kan masih sedang menyiapkan mesin besar kita ini. Kita sedang menunggu hasil putusan musda. 3 calon yang sudah di fit and proper test itu siapa diputuskan. Nah nanti setelah itu akan bergerak kan gitu kan. Tapi semua orang partai itu nanti akan melihat apa yang dilakukan. Penerimaan masyarakatnya seperti apa. Ya memang kita perlu operasional ya, kapabilitas, loyalitas, terakhir itu Bung Roby bilang itu isi tas untuk menggerakkan satu partai kita 2024 itu. Tapi masyarakat Tanjung Pinang kan bisa melihat, tak sembarangan Tanjung Pinang ini kan gitu kan. Ya, tapi sebagai tokoh Demokrat Bapak melihat beliau bagaimana? Akan ada proses di internal yang akan dilakukan untuk melakukan ini. Semua partai akan melakukan itu. Hari ini kan semua kader dibolehkan untuk melakukan apapun, penjaringan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, tapi nanti partai yang akan menentukan, apalagi di Demokrat, semuanya keputusan itu di DPP. Baik. Nah, selain nama Bung Agus Wibowo dari Bintan yang memang elektabilitasnya sudah terkenal, ada juga anggota DPD RI, Bung Dharma Setiawan ya, Dapil Kepulauan Riau ini kabarnya juga berpeluangkah atau bagaimana? Kalau dari Pak Roby melihat sosok nama itu bagaimana di tengah masyarakat kita? Ya, kalau Pak Dharma saya kira sudah cukup dikenal warga Tanjung Pinang ya, karena dia
sebelum menjadi DPD kan menjadi ketua DPD PAN Kota Tanjung Pinang. Jadi secara sepak terjangnya saya kira 5 tahun yang lalu orang udah tahu ada Haji Dharma ya. Cuma kan apalagi dia terpilih menjadi anggota DPD dengan jumlah suara yang saya kira tinggi ya sebagai pendatang baru, dan dia mendapatkan suara yang banyak itu untuk dan terpilih menjadi anggota DPD, tentu direspon positif oleh pemilih di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau. Jadi kalau anggota DPD turun menjadi wali kota ya bagus untuk apa? Dengan jam terbang dia di level nasional, kemudian turun ke daerah, ya itu saya kira menarik. Apakah persoalannya apakah dia nanti mendapatkan dukungan partai politik atau tidak? Karena kan sekarang dia tidak lagi di PAN, tapi mungkin banyak simpatisan PAN ya masih dekat dengan Pak Haji Dharma. Jadi ya tergantung dari partai politik nantinya apakah beliau bisa meyakinkan partai di Tanjung Pinang atau tidak. Karena dia sekarang kan tidak memiliki kendaraan politik, tapi dia memiliki, karena sudah teruji di DPD, tentu elektabilitasnya masih ada seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk Bung Agus Wibowo dengan TJA bagaimana? Saya kalau Agus Wibowo karena dia kiprahnya di Bintan, saya nggak terlalu memang tidak melihat untuk di Tanjung Pinang. Kalau TJA kan memang dia dapilnya dapil Kepulauan Riau, dapil Kota Tanjung Pinang. Oke, dari 3 tokoh tersebut, tokoh-tokoh yang Bang Dharma Setiawan, yang ketiganya memiliki kelebihan masing-masing. Bang Agus dia sebagai ketua DPRD di Bintan, tentu orang Bintan juga tahu. Orang Tanjung Pinang karena berbatasan dengan Bintan juga tahu seperti itu. Siapa Agus Wibowo, siapa afiliasi politiknya kemana juga tahu. Kalau TJA karena dia Golkar dan 2 kali terpilih di Tanjung Pinang ya, jadi ya orang paham lah TJA siapa, udah kenal dia. Dan termasuk Haji Dharma gitu. Orang sudah tahu dia mantan ketua PAN Kota Tanjung Pinang, kemudian terpilih menjadi anggota DPD. Nah persoalannya apakah mereka ini serius atau tidak ikut Pilwako? Jangan-jangan hanya tes ombak itu. gitu ya? Tes ombak itu dia lemparkan namanya di tengah masyarakat, gimana responnya? Nah itu berpotensi seperti itu. Oh iya, bisa. Itu kan menjadi pilihan. Kalau dia ikut Pileg 2024, maka dia tidak perlu mempersiapkan untuk pilkada. Dia kampanyenya pilkada. Tapi kalau dia banyak modal, dua-duanya. Tetapi dia tidak sempat untuk dilantik menjadi anggota DPD atau menjadi anggota DPRD. Oke, baik. Dari banyaknya nama-nama tokoh yang kita sebutkan tadi, bukan untuk bersaing, tapi justru nantinya mereka itu bergabung untuk ibaratnya mengalahkan Ibu Rahma. Berkoalisi. Iya, koalisi ya, walaupun bukan incumbent nantinya pada pemilihan. Itu bagaimana? Mungkinkah terjadi? Kita nggak tahu, jangan-jangan dari beberapa tokoh itu nanti dijadikan wakil pula sama Ibu Rahma. Oh begitu. Kalau dari Pak Maskur bagaimana? Ada pengaruh yang, karena ini kan pilkada serentak ya. Pilkada serentak ini kadang-kadang kabupaten kota itu, kebijakan partai itu tak bisa hanya untuk kabupaten kota gitu. Ada kebijakan terhadap provinsi yang akan melihat siapa yang akan diusung ke kabupaten kota. Jadi Pilgub dan Pilwako, Pilbub itu sangat berpengaruh gitu. Nah, begitu juga nanti akan terjadi di Tanjung Pinang ini. Semua calon ini bisa bergerak. Ketika partainya mengusung Pilgubnya si A dan harus memutuskan pula si B untuk di kota ini, bisa berubah peta politik yang hari ini sedang bermain kan gitu. Maka dari itu memang Pilgub ini sangat, karena dia serentak, kan kita dah melihat dulu bagaimana 2020 itu berpengaruh sekali gitu. Ada beberapa daerah yang dukungan partainya tidak sejalan dengan kabupaten kota, bingung kadernya untuk menentukan pilihan, akhirnya ada yang dapat sanksi segala macam. Nah, kita melihat memang hari ini Ibu Rahma incumbent kan. Hari ini dia masih punya partai Nasdem yang
kuat. Mengusung. Nah, apakah nanti Nasdem mencalonkan dia? Kita kan nggak tahu juga. Oke, baik. Nah, Kan gitu kan? Di pilgubnya siapa kan gitu? Kan gitu kan? Ada Pak Rudi yang sudah hari ini bergerak. Apakah dia akan mencalonkan Ibu Rahmah ke depan atau ada orang lain kan gitu? Kita nggak tahu nih. Gitu. oke, Ya, maka saya bilang itu dia akan berpengaruh gitu. masih menjadi teka-teki yang Masih menjadi teka-teki. 2024, tapi Iya. memang perlu dibicarakan dari sekarang. Oh iya, kalau kami tentu di internal partai kita sudah siapkan. Ya biarkan aja mungkin sekarang Pak Agus Wibowo menampilkan dirinya dulu. Kita lihat bagaimana sambutan masyarakat kan gitu kan. Oke, baik. Seandainya Pak Agus Wibowo ini mendapat sambutan yang baik di masyarakat dan dari partai juga berpotensi mengusulkan beliau, ini strategi apa yang kira-kira perlu beliau bawa untuk lebih merenggut hati masyarakat Tanjung Pinang? Ya Tanjung Pinang ini kan dari dulu kita majemuk ya. Kemudian masyarakat kita itu beda dengan daerah-daerah lain. Perlu pendekatan, perlu kedekatan. Masyarakat Tanjung Pinang ini sangat orangnya pedulinya tinggi. Tak bisa orang nggak dikenal segala macam itu nggak bisa. Dia harus turun dekat dengan masyarakat dan masyarakat tuh mau juga memilih orang yang dia kenal, orang yang dia lihat gitu. Jadi ini memang perlu, makanya dia perlu juga bergandengan dengan tokoh-tokoh yang dekat dengan masyarakat kan gitu. Siapapun yang mau jadi ke depan ini. Oke, baik Pak Robi dengan pertanyaan yang sama, tapi nanti akan dijawab setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Coffee Morning bersama RDK. Agus harus sering main ke masjid.